Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, para pencari kebenaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka lembaran paling rahasia dari sejarah yang telah dicatat, bukan sekadar dalam buku-buku kuno, melainkan dalam sanubari setiap jiwa yang merindukan kebenaran sejati. Pernahkah Anda benar-benar merenungkan, dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka, tentang salah satu peristiwa paling luar biasa yang pernah tercatat dalam sejarah manusia? Sebuah momen yang melampaui logika dan nalar, yaitu fenomena misteri Laut Merah terbelah? Apa rahasia di baliknya? Apakah itu keajaiban ilahi murni? Ataukah ada teknologi kuno Fir'aun yang begitu canggih sehingga mampu memanipulasi alam seperti itu? Dan yang lebih penting, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian yang mengubah takdir ribuan jiwa ini? Bersiaplah, karena apa yang akan kita selami hari ini bukanlah sekadar kisah sejarah, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang akan mengguncang pemahaman Anda tentang kekuatan tak terbatas, baik itu kekuatan manusia yang paling agung, maupun kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Saya, yang diamanahi pengetahuan ini, hadir di hadapan Anda bukan sebagai seorang penceramah biasa, melainkan sebagai seorang mentor, seorang teman perjalanan spiritual Anda, yang akan membimbing Anda menembus kabut keraguan menuju cahaya kebenaran. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menelusuri kitab-kitab suci, menggali riwayat para nabi, dan mengkaji tulisan para sarjana agung seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Ghazali, untuk mengungkap lapisan-lapisan misteri yang menyelimuti kisah agung ini. Janji saya kepada Anda adalah ini. Pada akhir pembahasan kita, Anda tidak hanya akan memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Laut Merah, tetapi Anda juga akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana mukjizat dan kekuatan ilahi beroperasi dalam kehidupan kita, bahkan di tengah kepungan logika materialistik zaman modern ini. Kisah misteri Laut Merah terbelah, teknologi Fir'aun versus mukjizat Nabi Musa ini bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa kini dan kunci untuk masa depan kita. Bayangkan sejenak. Anda adalah salah satu dari ribuan Bani Israel, Buddha yang tertindas selama berabad-abad di bawah tirani Fir'aun. Setiap hari adalah perjuangan, setiap napas adalah penderitaan, dan setiap harapan terasa seperti fata morgana di padang pasir kehidupan. Kehidupan Anda dirantai oleh ketakutan, oleh cambukan para pengawas, dan oleh kegelapan yang pekat. Anda telah menyaksikan 10 wabah dahsyat menimpa Mesir, satu persatu, namun hati Fir'aun tetap membatu, menolak membebaskan Anda. Kini, di bawah kepemimpinan seorang nabi yang agung, Nabi Musa, Anda berhasil melarikan diri. Namun, kebebasan yang didamba hanya bertahan sekejap. Di hadapan Anda terhampar lautan luas, Laut Merah yang bergelora, sementara di belakang Anda, debu dari pasukan Fir'aun yang kejam dan tak terhitung jumlahnya semakin mendekat, dengan kereta-kereta perang mereka yang siap melumat setiap jejak harapan Anda. Rasakan keputusasaan itu, kegentaran itu, desakan napas di tenggorokan Anda. Apakah ini akhir dari segalanya? Bagaimana mungkin ada jalan keluar dari jepitan antara lautan tak berujung dan pasukan yang tak terkalahkan? Bukankah ini gambaran nyata dari setiap kesulitan hidup yang pernah kita alami, di mana kita merasa terpojok, tanpa ada celah sedikit pun untuk bernapas, tanpa ada harapan untuk lolos dari himpitan masalah? Ini bukan hanya kisah Nabi Musa. Ini adalah kisah setiap jiwa yang pernah merasa terjebak, setiap hati yang pernah dilanda keputusasaan, dan setiap pikiran yang bertanya, adakah pertolongan yang akan datang? Kisah ini bukanlah sekadar mitos atau legenda yang diceritakan di pengantar tidur. Ini adalah peristiwa nyata, yang tercatat dengan detail dan konsistensi luar biasa dalam kitab suci kita, Al-Quran, dan diperkuat oleh narasi-narasi sejarah lainnya yang otentik. Ada begitu banyak orang, bahkan di zaman kita sekarang, yang merasa skeptis terhadap kisah-kisah luar biasa seperti ini. Mereka mengatakan, itu hanya cerita lama, tidak mungkin terjadi secara ilmiah, atau, pasti ada penjelasan logisnya. Mungkin angin kencang yang surutkan air laut, atau gempa bumi yang menciptakan jembatan darat sementara. Narasi-narasi semacam ini seringkali disuguhkan sebagai kebenaran ilmiah yang membongkar mitos agama. Namun, apakah benar demikian? Apakah logika materialistik mampu menjelaskan setiap dimensi dari realitas, terutama realitas ilahi? Ada kisah nyata, bukan dari zaman purba, melainkan dari masa modern,
tentang para ilmuwan dan peneliti yang awalnya sangat skeptis terhadap keajaiban Al-Quran. Mereka mencoba membuktikan bahwa Al-Quran hanyalah buatan manusia, penuh dengan kesalahan ilmiah. Namun, semakin dalam mereka menyelami, semakin banyak kebenaran yang mereka temukan, kebenaran yang tidak mungkin diketahui oleh manusia pada abad ke-7. Beberapa dari mereka, seperti seorang profesor dari Jepang yang meneliti perkembangan embrio dalam kandungan, akhirnya bersaksi bahwa mereka menemukan kesesuaian sempurna antara ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah terbaru, membuat mereka mengakui kebenaran ilahi dan bahkan masuk Islam. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa kebenaran ilahi tidak bertentangan dengan sains sejati, melainkan melengkapinya, bahkan melampauinya. Kisah misteri Laut Merah Terbelah adalah salah satu manifestasi kebenaran yang melampaui jangkauan akal manusia semata. Kita semua, pada suatu titik dalam hidup, pernah merasa seperti Bani Israel di tepi Laut Merah. Kita pernah merasakan tekanan yang begitu berat, seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi untuk menjatuhkan kita. Mungkin itu adalah tumpukan hutang yang melilit, mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, mungkin masalah keluarga yang terasa tak berujung, atau mungkin juga perasaan hampa dan kehilangan arah dalam hidup, seolah-olah iman kita sendiri goyah. Kita melihat pasukan Fir'aun di belakang kita, ketakutan, kegagalan masa lalu, stigma sosial, dan di depan kita adalah Laut Merah yang ganas, tantangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi, masa depan yang penuh ketidakpastian. Dalam keputusasaan semacam itu, seringkali kita tergoda untuk mencari solusi yang cepat, yang logis, yang masuk akal menurut perhitungan manusia. Kita bertanya, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Atau, adakah jalan keluar dari semua masalah ini? Ini adalah pertanyaan universal yang menghubungkan kita dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka tidak memiliki teknologi canggih Fir'aun untuk membangun jembatan atau kapal cepat. Yang mereka miliki hanyalah seorang nabi dan keyakinan, yang diuji hingga batasnya. Begitu pula kita. Seringkali, saat dihadapkan pada kesulitan, kita melupakan kekuatan yang sesungguhnya berada di tangan kita, yaitu keyakinan kita pada Yang Maha Kuasa, Zat yang mampu melakukan hal-hal yang tak terbayangkan oleh akal kita. Kini, mari kita kupas lapisan pertama dari misteri ini. Banyak teori yang beredar, mencoba menjelaskan peristiwa terbelahnya Laut Merah dari sudut pandang ilmiah murni. Ada yang menyebutkan fenomena penarikan angin yang sangat kuat dan berkelanjutan, sehingga air laut surut secara drastis dan membentuk jalur kering. Teori ini didasarkan pada studi tentang geografi dan meteorologi di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa angin timur yang sangat kencang dan bertiup lama bisa saja menciptakan efek seperti itu di perairan dangkal tertentu. Ada pula spekulasi tentang adanya gempa bumi bawah laut yang menyebabkan dasar laut terangkat sesaat, menciptakan jembatan alami. Bahkan, beberapa mengaitkannya dengan potensi teknologi kuno Fir'aun yang mungkin telah mereka warisi dari peradaban yang lebih tua, atau pengetahuan rahasia tentang kekuatan alam yang belum kita pahami sepenuhnya. Mereka berpendapat, Fir'aun adalah penguasa peradaban yang sangat maju. Mengapa tidak mungkin mereka memiliki teknologi yang melampaui zaman kita? Mungkin saja mereka memiliki alat untuk memanipulasi gelombang suara, atau arus air, atau bahkan semacam perangkat energi yang bisa mempengaruhi medan magnet bumi dan kemudian mempengaruhi air. Bayangkan, sebuah peradaban dengan piramida megah, mumi yang awet ribuan tahun, dan pengetahuan astronomi yang kompleks, mungkinkah mereka juga menguasai ilmu hidrolika atau geofisika pada tingkat yang kita anggap fiksi ilmiah? Namun tunggu, ada yang lebih penting. Meskipun teori-teori ini mencoba memberikan penjelasan rasional, apakah mereka sepenuhnya mampu menangkap esensi dan dampak dari peristiwa itu? Mereka gagal menjelaskan waktu yang presisi, intervensi ilahi yang jelas, dan kehancuran Fir'aun yang begitu mutlak dan instan. Apakah angin atau gempa bisa menargetkan Fir'aun dan pasukannya begitu sempurna saat mereka melintas, menenggelamkan mereka tanpa sisa, sementara Bani Israel telah selamat sepenuhnya? Ini adalah celah logika yang menganga, yang hanya bisa diisi oleh satu penjelasan yang lebih besar. Dampak dan konsekuensi dari peristiwa yang luar biasa ini sangatlah mendalam, jauh melampaui sekadar terbelahnya air. Pertama, bagi Bani Israel, ini adalah puncak dari perjalanan mereka dari perbudakan menuju kebebasan, penegasan mutlak atas janji Allah kepada mereka.
Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menolong hambanya di saat-saat paling putus asa. Peristiwa ini mengokohkan iman mereka, meyakinkan mereka bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah fondasi spiritual yang membentuk identitas mereka sebagai umat pilihan. Kedua, bagi Fir'aun dan pasukannya, konsekuensinya adalah kehancuran total. Tenggelamnya mereka di Laut Merah bukan hanya kematian fisik, melainkan juga simbol kehancuran kekuasaan, keangkuhan, dan penolakan terhadap kebenaran. Allah memperlihatkan bahwa tidak peduli seberapa besar kekuasaan, kekayaan, atau teknologi yang dimiliki seorang tiran, semuanya akan luluh lantak di hadapan kehendak ilahi. Tubuh Fir'aun, yang kemudian diselamatkan sebagai tanda pelajaran bagi generasi mendatang, menjadi bukti fisik atas kebenaran janji dan peringatan Allah. Bukankah Al-Quran secara spesifik menyebutkan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya? Ini adalah sebuah ramalan yang baru terbukti di zaman modern ketika mumi Fir'aun Ramses II ditemukan dan diteliti, menunjukkan tanda-tanda kematian akibat tenggelam, sebuah kesesuaian yang menakjubkan dengan narasi Al-Quran yang berusia ribuan tahun. Ketiga, bagi seluruh umat manusia, peristiwa ini menjadi tanda kebesaran Allah, sebuah mukjizat yang tak terbantahkan, yang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti akan eksistensi dan kekuasaannya. Ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Dia akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman, bahkan ketika semua pintu tampaknya tertutup. Sekarang, mari kita selami inti dari misteri Laut Merah terbelah, teknologi Fir'aun versus mukjizat Nabi Musa. Jawaban sesungguhnya terletak pada pemahaman mendalam tentang konsep mukjizat dalam Islam, yang bukanlah sekadar fenomena alam yang luar biasa, melainkan intervensi langsung dari kehendak ilahi yang melampaui hukum-hukum fisika yang kita pahami. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Ayat ini sangat jelas. Perintah itu datang langsung dari Allah, dan tindakan Nabi Musa memukulkan tongkatnya bukanlah tindakan yang menghasilkan energi fisik yang membelah laut, melainkan sebuah ketaatan, sebuah simbol dari keimanan yang menjadi perantara bagi kekuatan Allah untuk beraksi. Tongkat itu hanyalah media. Kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan Allah yang Maha Agung. Jika itu adalah teknologi Fir'aun, mengapa Fir'aun tidak menggunakannya untuk mencegah laut menutup kembali? Mengapa mereka tidak mampu menghindari kehancuran yang begitu dahsyat? Jawabannya sederhana, karena itu bukan teknologi manusia, melainkan manifestasi dari kehendak ilahi yang tak tertandingi. Mari kita bahas mengapa teori, teknologi Fir'aun, tidak konsisten dengan narasi ilahi dan bukti sejarah. Pertama, narasi Al-Quran dan Hadits sangat tegas, ini adalah mukjizat. Kata mukjizat itu sendiri berasal dari kata Arab ajaza, yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Mukjizat adalah sesuatu yang membuat manusia, bahkan yang paling pintar dan paling berteknologi sekalipun, menjadi tidak mampu menirunya, tidak mampu menjelaskannya dengan hukum alam biasa. Itu adalah tanda kebenaran para nabi dan rasul, langsung dari Allah. Jika itu adalah teknologi, berarti manusia lain juga bisa menguasainya, dan Fir'aun bisa saja mewariskan atau mengajarkan ilmu tersebut. Namun, kita tidak pernah menemukan bukti teknologi semacam itu dalam catatan sejarah Mesir kuno yang begitu detail. Apa yang kita temukan adalah peradaban yang maju dalam arsitektur, irigasi, kedokteran, dan astronomi. Namun tidak ada jejak teknologi yang mampu mengendalikan elemen alam secara masif seperti itu. Kedua, kecepatan dan presisi peristiwa. Lautan itu terbelah, seperti gunung yang besar, seketika setelah tongkat dipukulkan. Ini bukan proses gradual yang bisa dijelaskan oleh angin kencang atau perubahan pasang surut. Angin yang cukup kuat untuk membelah laut sedalam itu akan memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan akan menyebabkan badai pasir atau angin topan yang luar biasa, bukan dinding air yang tegak kokoh. Demikian pula, gempa bumi yang bisa mengangkat dasar laut sedemikian rupa akan menimbulkan tsunami dan kerusakan masif di daratan yang tidak disebutkan dalam narasi. Lebih lagi, jalur yang terbentuk itu kering,
memungkinkan ribuan orang melintasinya tanpa kesulitan, dan kemudian menutup kembali dengan sempurna, menenggelamkan hanya Fir'aun dan pasukannya. Ini adalah kontrol yang sempurna, yang hanya bisa berasal dari Zat yang mengendalikan segala sesuatu di alam semesta. Ini bukan sekadar kebetulan atau fenomena alam yang kebetulan terjadi pada waktu yang tepat. Ini adalah kehendak Allah yang mengatur setiap detiknya, setiap tetes airnya. Ketiga, tujuan mukjizat. Mukjizat diberikan untuk membuktikan kenabian, untuk menantang orang-orang yang ingkar, dan untuk menguatkan iman para pengikut. Pada zaman Nabi Musa, Fir'aun dan kaumnya sangat percaya pada sihir dan kekuatan magis. Nabi Musa diutus dengan mukjizat yang melampaui segala sihir yang mereka miliki, termasuk tongkatnya yang berubah menjadi ular raksasa dan mampu melahap ular-ular tukang sihir Fir'aun. Pemisahan Laut Merah adalah klimaks dari serangkaian mukjizat yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh melampaui segala sihir, teknologi, atau kekuatan manusia. Jika itu adalah teknologi Fir'aun, maka ini akan melemahkan posisi Nabi Musa, bukan menguatkannya. Fir'aun akan mengklaim bahwa ia juga memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, Fir'aun dan pasukannya tenggelam, kalah telak oleh kekuatan yang tidak mereka pahami, kekuatan yang melampaui batas-batas dunia materialistik mereka. Bagaimana cara kita memahami ini dalam konteks kehidupan modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi begitu diagungkan? Ini bukan untuk menolak sains, tetapi untuk menempatkan sains pada tempatnya yang benar. Sains adalah alat untuk memahami hukum-hukum alam yang Allah ciptakan. Mukjizat adalah pengecualian pada hukum-hukum itu, yang menunjukkan bahwa ada pencipta dan pengatur di balik semua hukum tersebut. Allah bisa menangguhkan hukum-hukumnya kapanpun Dia berkehendak. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada penjelasan materialistik saja, tetapi juga membuka hati dan pikiran kita pada dimensi spiritual dan ilahi. Jika kita hanya mengandalkan teknologi Fir'aun atau kekuatan manusia, kita akan selalu merasa terbatas dan putus asa ketika menghadapi masalah yang melampaui kemampuan kita. Namun, jika kita memahami kekuatan mukjizat, kekuatan ilahi, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Inilah yang membedakan mukjizat dari sihir atau teknologi. Sihir adalah tipuan mata atau manipulasi kekuatan tersembunyi yang terbatas. Teknologi adalah aplikasi pengetahuan manusia tentang hukum alam. Mukjizat adalah manifestasi langsung dari kekuatan Allah yang mutlak, melampaui semua itu. Kisah misteri Laut Merah terbelah ini mengajarkan kita pelajaran yang tak ternilai, yang dapat kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertama, ia mengajarkan kita tentang pentingnya tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan segala upaya terbaik kita. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel terpojok, mereka tidak memiliki strategi lain kecuali berserah diri kepada Allah. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, sebuah tindakan yang secara logis tidak akan pernah membelah lautan. Namun, ia patuh. Inilah inti tawakal, melakukan apa yang diperintahkan, meskipun hasilnya tampak mustahil, karena kita percaya pada kekuatan Zat yang memerintahkan. Kedua, kisah ini menegaskan kekuatan doa. Sebelum peristiwa pemisahan laut, Nabi Musa dan kaumnya tentu telah berdoa, memohon pertolongan dari Allah. Doa adalah jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, sebuah sarana untuk memohon mukjizat dalam hidup kita sendiri. Bagaimana cara agar doa kita terkabul? Ini bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang keyakinan yang mendalam, kesadaran bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita, dan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kita di hadapannya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa doa yang tulus dan keyakinan yang kuat mampu mengubah takdir, bahkan membelah lautan yang mustahil. Ketiga, ini adalah pelajaran tentang kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi cobaan. Bani Israel telah menderita selama bertahun-tahun, dan bahkan setelah melarikan diri, mereka segera dihadapkan pada cobaan yang lebih besar. Namun, mereka tetap bersama Nabi Musa, bersabar, dan akhirnya melihat pertolongan Allah datang pada saat yang paling krusial. Dalam hidup kita, seringkali kita menginginkan hasil instan. Namun, pertolongan Allah datang pada waktu yang paling tepat,
yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat ilahi. Keempat, kisah ini adalah peringatan keras bagi para penguasa dan individu yang sombong dan angkuh. Kekuasaan Fir'aun adalah yang terkuat di zamannya, namun kesombongannya membuatnya buta terhadap kebenaran dan akhirnya membawa kehancurannya. Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan, harta, dan ilmu pengetahuan adalah amanah dari Allah. Jika digunakan untuk menindas, untuk berlaku zalim, atau untuk mengingkari kebenaran, maka kehancuran adalah keniscayaan. Jadi, bagaimana kita mengoptimalkan pemahaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Setiap kali kita merasa terpojok, ingatlah misteri Laut Merah terbelah. Ingatlah bahwa Allah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kita mungkin tidak akan melihat lautan terbelah di hadapan kita, tetapi kita akan melihat pintu-pintu solusi terbuka di mana sebelumnya tidak ada jalan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, dan semua logika mengatakan tidak ada harapan, saat itulah mukjizat ilahi bisa terjadi. Ini bukan hanya untuk para nabi, tetapi juga untuk setiap hamba yang tulus beriman dan bertawakal. Fokuslah pada tawakal, pada kesabaran, dan pada doa yang tak henti-henti. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu kali sujud yang tulus, satu tetes air mata penyesalan, atau satu kalimat doa yang diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Kekuatan itu jauh melampaui teknologi Fir'aun manapun. Pada akhirnya, kisah misteri Laut Merah terbelah, teknologi Fir'aun versus mukjizat Nabi Musa adalah sebuah monumen kebenaran, sebuah mercusuar yang menerangi jalan bagi setiap pencari hikmah. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah, dan bahwa ketika kita benar-benar bersandar padanya, Dia akan membuka jalan bahkan di tempat yang paling mustahil. Ia menunjukkan bahwa iman dan ketaatan kepada perintah ilahi adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keajaiban, bahkan yang melampaui akal dan logika manusia. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah agung ini, mengaplikasikannya dalam setiap sendi kehidupan, dan senantiasa teguh dalam iman kita. Ya Allah, Rabb semesta alam, Zat yang Maha Kuasa membelah Laut Merah dengan sekali perintah, Zat yang menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya yang sombong, kami memohon kepada MU dengan segenap kerendahan hati. Ya Allah, sebagaimana Engkau menolong Nabi Musa dan Bani Israel dari kepungan musuh dan lautan, tolonglah kami dari segala kesulitan dan himpitan hidup yang kami hadapi. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa bertawakal penuh kepada MU, yang yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan MU. Bimbinglah hati kami untuk memahami setiap hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah para nabi MU, khususnya dari misteri Laut Merah terbelah ini, agar iman kami semakin kokoh dan keyakinan kami semakin dalam. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, sembuhkanlah penyakit kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan dengan kesabaran dan keikhlasan. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa Engkau beri petunjuk, orang-orang yang Engkau ridhai, dan orang-orang yang kelak Engkau kumpulkan bersama para kekasih MU di Jannah Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.